Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau membantu menginformasikan tentang jenis-jenis keputihan yang perlu kita ketahui. Ayo kita simak video lengkap berikut ini. Sebagian wanita menganggap keputihan sebagai kondisi yang biasa saja. Padahal tidak semua keputihan sama. Ada ciri keputihan tertentu yang merupakan tanda penyakit atau infeksi. Beberapa tanda adanya gangguan kesehatan tersebut adalah munculnya rasa gatal, panas, dan bau. Perlu diketahui, pada dasarnya keputihan disebabkan oleh dua hal. Ada keputihan akibat faktor fisiologis dan faktor patologis. Keputihan fisiologis adalah kondisi normal yang terjadi akibat perubahan hormonal. Keputihan fisiologis dapat disebabkan oleh stres, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi, dan haid. Sedangkan keputihan patologis disebabkan oleh kondisi medis yang dialami wanita seperti infeksi bakteri, infeksi jamur, atau parasit. Anda perlu mengenali apa saja jenis keputihan yang tidak normal. Dengan memahami kondisi jenis keputihan yang berbahaya, dapat mendeteksi adanya penyakit secara lebih cepat. Keputihan yang berwarna itu tergantung dari warnanya dan bisa kita ketahui dari warna keputihan tersebut. Keputihan yang pertama, keputihan berwarna putih. Keputihan berwarna putih dan kental adalah hal yang normal. Keputihan dengan tekstur kental sering kali dialami setelah wanita selesai haid. Jika dipegang, keputihan ini cenderung terasa lengket. Anda perlu tahu, vagina akan mengeluarkan cairan yang normalnya berwarna putih jernih. Bila menempel di pakaian dalam, cairan keputihan dapat berwarna kuning terang. Teksturnya encer dan kental, tidak menimbulkan keluhan dan tidak berbau. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengalami peningkatan jumlah cairan putih yang tebal sebelum dan sesudah menstruasi. Jenis yang kedua adalah keputihan serupa putih telur. Anda juga bisa mengalami keputihan yang warnanya seperti putih telur. Warna keputihan yang jernih atau putih dengan tekstur seperti lendir merupakan jenis yang normal. Keputihan ini seringkali dialami beberapa hari sebelum ovulasi atau menandakan wanita sedang dalam masa subur. Yang ketiga, keputihan warna abu-abu. Keputihan berwarna abu-abu merupakan jenis keputihan abnormal. Kondisi keputihan ini mungkin disebabkan oleh penyakit bakterial vaginosis. Kemudian, yang keempat adalah keputihan warna kuning. Keputihan yang berwarna kekuningan menandakan kondisi kesehatan organ intim yang tidak normal. Keputihan jenis ini bisa terjadi akibat adanya infeksi bakteri atau infeksi menular seksual. Yang kelima, keputihan warna coklat. Keputihan berwarna coklat dapat disebabkan oleh adanya darah. Jenis keputihan ini dikenal dengan istilah flek atau spotting. Keputihan jenis ini bisa berkaitan dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, tanda awal haid, kehamilan, keguguran, dan kondisi lain. Jika keputihan berwarna coklat terus muncul, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Sebab hal tersebut bisa menjadi tanda adanya kanker rahim atau kanker serviks. Selain itu, selama menopause, seorang wanita tidak boleh mengalami pendarahan vagina jenis apapun. Adanya pendarahan selama masa menopause bisa menjadi tanda kanker rahim. Yang keenam, keputihan warna hijau. Apabila mengalami keputihan berwarna hijau, patut diwaspadai. Sebab keputihan berwarna hijau bisa menjadi tanda infeksi bakteri atau infeksi menular seksual trichomoniasis. Siapapun yang mengalami keputihan hijau juga harus segera berkonsultasi dengan dokter. Jika Anda didiagnosis menderita trichomoniasis, Anda akan diberikan antibiotik oleh dokter untuk mengobati kondisi tersebut. Yang ketujuh, keputihan warna putih dan menggumpal. Keputihan menggumpal dapat disebabkan oleh pertumbuhan jamur di vagina dalam jumlah yang berlebihan.
Gejala keputihan akibat infeksi jamur meliputi keluarnya cairan yang tebal, putih, dan berkumpal seperti susu basi. Sekitar 90% wanita akan mengalami infeksi jamur di beberapa titik dalam hidup mereka. Infeksi jamur ini tidak menular. Bila gejalanya tidak membaik meski sudah diobati, atau mengalami lebih dari 4 kali infeksi jamur dalam setahun, lebih baik berkonsultasi. Yang kedelapan, keputihan disertai keluhan bau. Pada dasarnya, organ intim wanita memiliki bau khas yang khas dan itu normal. Namun, jika keputihan muncul disertai bau yang menyengat atau mengganggu, bisa saja Anda mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya. Misalnya saja, keputihan yang disertai bau amis atau busuk yang bisa menandakan adanya infeksi bakterial vaginosis. Keputihan berlebihan disertai bau busuk juga bisa menandakan adanya kondisi radang panggul. Dan yang kesembilan, ini adalah keputihan disertai keluhan gatal. Jenis keputihan normal umumnya tidak menimbulkan keluhan gatal. Oleh karena itu, waspadalah jika keluhan keputihan disertai rasa gatal. Hal ini bisa menandakan adanya infeksi, jamur, trichomoniasis, dan kondisi kesehatan lain. Harus segera berobat jika mengalami keputihan abnormal, sebab keputihan bisa menyebarkan infeksi hingga ke organ dalam atau organ tubuh lainnya. Keputihan abnormal dapat diobati sesuai penyebab dan diantaranya menggunakan obat anti jamur, antibiotik, atau antiparasit. Selama masa pengobatan, sebaiknya menghindari hubungan seksual terlebih dahulu. Kendati keputihan merupakan hal normal, namun jangan sampai lalai menjaga area kewanitaan. Misalnya segera ganti celana dalam saat berkeringat dan lembab, hindari penggunaan celana dalam yang ketat, serta hindari penggunaan produk pembersih yang dapat mengganggu pH vagina. Nah, jika mengalami keluhan-keluhan keputihan tersebut dan ingin melakukan pengobatan dengan herbal atau alami, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya, yaitu ada Gurafi dan Bioora. Gurafi dan Bioora ini untuk mengobati keluhan keputihan, termasuk dari bau tidak sedap, gatal-gatal, berlendir, bahkan untuk membantu merapatkan misfi. Untuk Gurafi Denatur ini terbuat atau mengandung ekstra manjakani. Manjakani mengandung beragam mineral seperti kalsium, fosfor, kalium, magnesium, zat besi, mangan, zinc, dan nikel. Selain itu, tanaman ini juga mengandung tanin dan antioksidan dari golongan polifenol dan flavonoid. Beberapa riset menunjukkan bahwa tanaman manjakani dapat menghambat pertumbuhan jamur candida dan bakteri penyebab keputihan. Kemudian yang kedua, ini adalah Bioora. Untuk Bioora sendiri, ini terbuat dari ekstra daun bidara. Daun bidara mengandung fenol, saponin, dan karbohidrat, serta beberapa zat lainnya. Daun bidara bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya, mencegah efek radiasi sinar matahari, menenangkan saraf, mengatasi konstipasi, memerangi sel kanker, dan meredakan demam. Selain produknya terbuat dari racikan herbal alami, untuk produk-produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Untuk di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Nah, terima kasih untuk informasinya, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.